bata fajaha kha da zara za sa syafa da taza'a gha faqa ka lamana wa ha aya abata fajaha kha da zara za sa syafa da taza'a gha faqa ka lamana wa ha aya. Bata fajaha kha da zara za sa syafa da taza'a gha faqa ka lamana wa ha aya bata fajaha kha da zara za sa syafa da taza'a gha faqa ka lamana wa ha aya bata fajaha kha da zara za sa syafa da taza'a gha faqa ka lamana wa ha aya kalamana wa aya. Bagaimana dengan lagunya? Mudah dan menyenangkan bukan? Kenapa kita harus menggunakan lagu? Karena kunci dalam melafalkan huruf hijaiyah adalah seringnya kita melafalkan huruf-huruf tersebut. Dan supaya kita mudah untuk melantunkan melafalkan huruf-huruf tersebut, maka disusunlah huruf-huruf hijaiyah itu dalam lagu yang barusan kita nyanyikan bersama. Selanjutnya bahwa melafalkan atau tartil adalah kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah itu syaratnya ada dua. Pertama, kita mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contoh, ketika kita melafalkan huruf ta, maka dikatakan fasih ketika kita mampu menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas, atau sederhananya ujung lidah disentuhkan dengan gusi-gusi seri atas. Perhatikan ta. Huruf ta menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya gigi atau disebut dengan gusi dua gigi seri bagian atas. Syarat yang kedua, selain mampu mengeluarkan huruf sesuai dengan makhraj, sesuai tempat keluarnya, maka syarat yang kedua yaitu fasihnya melafalkan huruf adalah mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Kembali contoh huruf ta, ketika kita melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi, maka dikatakan fasih kalau kita melafalkannya disertai dengan sifat al-hamzah. Contoh melafalkan huruf dimulai dari A sampai Ya dalam latihan berikut ini. Pertama, melafalkan huruf A. Melafalkan huruf A tidak berbeda dengan kita melafalkan huruf A dalam huruf Latin. Perhatikan, A, I, U, Ba, A, I, U, Ba. Berikutnya huruf Ba. Melafalkan huruf Ba caranya melafalkan dua bibir kita tidak jauh berbeda sebagaimana kita mengucapkan huruf B dalam huruf Latin. Perhatikan latihan berikut ini. Babi, bu, bab. Ketika huruf Ba dalam posisi mati, suaranya terdengar mantul. Bab. Berikutnya huruf Ta. Cara melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi gigi seri bagian atas dengan mengeluarkan sedikit nafas kita. Perhatikan
tati tubat tutan tani tatsna. Berikutnya cara melafalkan huruf sa, yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas kita dengan lembut. Perhatikan sa, si, su. Selanjutnya huruf ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah kita ke daerah langit-langit. Perhatikan ja, ji, ju, baj. Selanjutnya huruf ha. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita. Ketika dilafalkan persis seperti kita melafalkan kata ayah. Sah. Cara melafalkan huruf ha. Ha, hi, hu, bah. Selanjutnya huruf kha. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dengan rongga mulut kita. Ciri khasnya terdengar seperti orang yang sedang mendengkur. Kha, kha, khi, hu, bah. Selanjutnya huruf da. Huruf da keluar dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita ke gusi bagian atas sebagaimana kita melafazkan huruf ta. Dalam keadaan mati, huruf da terdengar suaranya memantul. Ad. Perhatikan da, di, du, bad. Selanjutnya huruf za. Cara melafalkan huruf za adalah menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Perhatikan za, zi, zu, baz. Berikutnya huruf za. Huruf za dikeluarkan dengan ujung lisan kita hampir di atas dua gigi seri bagian bawah. Diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Sifat lain pada huruf za ini karakter khasnya mirip dengan suara dengungan tawon. Za, zi, zu, baz. Demikian huruf za. Selanjutnya huruf ro. Mengucapkan huruf ro dikeluarkan dengan cara menyentuhkan lidah yang terdepan atau disebut dengan adna lisan dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan ro, ri, ru, der. Berikutnya huruf sin atau huruf sa. Diucapkan dengan menggunakan lidah yang terdekat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah sebagaimana kita melafalkan huruf za, tapi diiringi dengan mengalirnya suara dan mengalirnya nafas secara bersamaan. Perhatikan sa, si, su, bas. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Su, san, sani, sasna. Berikutnya, bagaimana kita melafalkan huruf sya. Huruf sya keluar dengan menyentuhkan tengah lidah kita dengan langit-langit. Diucapkan, mengalir udaranya, dan mengalir pula nafasnya, bahkan ketika melafalkannya menyebar. Nafas dan udaranya yang disebut dengan tafashi. Sya. Perhatikan nafasnya menyebar. Sya, sya, shi, shu, bash. Demikian huruf sa. Selanjutnya bagaimana kita melafalkan huruf shad. Huruf shad tempat keluarnya sama sebagaimana kita melafalkan huruf sin, dan sifat serta karakternya tidak jauh berbeda dengan huruf sin. Yang membedakan antara sin dan shad adalah suaranya yang menebal saat kita melafalkan huruf shad. Ketika melafalkan huruf shad, maka posisi lidah kita atau lisan kita bagian pangkal terangkat, sedangkan bagian depan menutupi langit-langit.
kita latih bagaimana melafalkan huruf dha. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan dua sisi lisan kita dengan geraham-geraham atas. Boleh kita sentuhkan dua sisi lidah dengan geraham atas, atau kita boleh menyentuhkan salah satu bagiannya. Contoh, sisi lidah kanan bertemu dengan geraham atas, atau sisi lidah kiri bertemu dengan geraham di atas. Diucapkan dengan lembut tanpa mengalir nafas. Perhatikan ad-dha. Perhatikan dha, b, du, bod. Demikian huruf dha. Selanjutnya kita melatih cara melafalkan huruf tha. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas, yang disebut dengan gusi, sama seperti kita melafalkan huruf ta. Berbedanya dengan huruf to tidak mengalir nafas, dan huruf to diucapkan dengan suara menebal. Caranya sama. Kalau kita melafalkan huruf ta, posisi lisan kita berada di bawah. Melafalkan huruf to, posisi lisan yang terbuka, ta, atta. Ketika kita melafalkan huruf to, posisi lidah bagian pangkal terangkat, bagian depan menutup bagian lainnya, atto, sehingga terdengar seperti melafazkan huruf to seperti menebal. Selanjutnya huruf dha. Huruf dha, cara melafazkannya sama dengan huruf za. Makhrajnya pun sama dengan huruf za. Perbedaan antara za dengan dha ada pada suara yang tipis dan suara yang tebal. Huruf za dikeluarkan dengan suara yang tipis, sedangkan huruf dha diucapkan dengan menebalkan suara. Dengan mengangkat posisi pangkal lidah kita, dan lidah bagian depan pun menutup bagian lainnya. Perhatikan latihan berikut ini. Dha, zi, dhu, baz, dhu, dhan, dhani, dhazna. Suara ditahan ketika ada mim nun tanwin yang berwarna dengan huruf dha. Berikutnya adalah huruf a. Huruf a keluar dari tengah tenggorokan kita sama dengan cara kita melafalkan huruf ha. A, ai, au, ba. Selanjutnya huruf gha. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terdekat dengan rongga mulut kita. Diucapkan dengan lembut suaranya tanpa mengalir udaranya. Perhatikan gha, ghi, ghu, bagh. Huruf gha termasuk salah satu huruf yang harus terdengar menebal suaranya. Caranya, pangkal lisan kita angkat ke belakang, bagh, bagh, bagh. Perhatikan contoh berikut. Gha, ghi, ghu, bagh. Selanjutnya huruf fa. Huruf fa keluar dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus dengan udaranya dengan lembut. Fa, fi, fu, baf. Perhatikan contoh berikut ini. Fa, fi, fu, baf, fu, fan, fani, fafna. Berikutnya huruf qa. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang. Perhatikan qa, qai, qu. Dalam posisi mati maka terdengar suaranya memantul, baqa. Perhatikan contoh berikut. Qa, qi, qu, qab. Selanjutnya huruf K. Huruf K menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang di depan huruf Q. Perhatikan kalau Qaf di belakang Q, maka di posisi bagian depan huruf Qaf keluarlah huruf K. Diucapkan dengan mengeluarkan udara dengan lembut, K, ki, ku. Berikutnya adalah huruf La.
Huruf la atau huruf lam keluar dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. La. Posisinya berada di depan huruf ra. Perhatikan la, li, lu, bal. Perhatikan la, li, lu, bal, lulan, lalilalna. Selanjutnya adalah huruf mim. Huruf mim atau ma dikeluarkan dengan cara melapatkan bibir kita ma, mi, mu, bam. Perhatikan contoh berikut. Ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mamna. Dilafalkan huruf nun dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan sama seperti kita melafalkan huruf lam dan huruf ro. Sepertikan na, ni, nu, ban. Perhatikan contoh berikut. Na, ni, nu, ban, nunan, nani, nanna. Selanjutnya adalah huruf wa atau waw. Diucapkan dengan ildimamus syafatain atau mengumpulkan dua bibir kita. Wa, wa, wi, wu, bau. Selanjutnya huruf ha. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terjauh. Ha, hi, hu, bah. Dan terakhir adalah huruf ya. Huruf ya keluar dari tengah lisan disentuhkan dengan langit-langit. Perhatikan ya, yi, yu, bai. Ketika didahului huruf yang berharakat fathah, maka ya diucapkan dengan lembut bai.